kondisi cadangan minyak Indonesia sangat bagus ya. Pertama, kita punya Menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan work from home atau WFH demi efisiensi anggaran dan penghematan BBM dampak perang Iran-Israel, Pemkot Mojokerto telah melakukan berbagai persiapan. Namun, pihak pemerintah kota Mojokerto melakukan penghematan BBM dengan mewajibkan seluruh ASN bersepeda saat hari Jumat. Kalau nawaitunya adalah penurunan tingkat konsumsi BBM, saya justru punya inovasi. Hari Jumat nggak usah pakai kendaraan bermotor, goes semuanya ASN-nya. Nah, nawaitunya ke sana, bukan BFH-nya. Nawaitunya adalah penurunan tingkat konsumsi BBM sampai dengan 20%. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Tangerang mulai menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Salah satunya ialah melakukan penerapan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara. Rencananya kebijakan WFH akan diterapkan kepada 50% ASN di setiap organisasi perangkat daerah. Namun kebijakan penerapan WFH ini masih terus dikaji dan butuh perhitungan yang pas agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Menurut Sekda Kabupaten Tangerang, kebutuhan resmi jadwal dan skema pelaksanaan penerapan WFH tersebut akan segera diumumkan setelah kajian internal rampung. Baik, kita lanjutkan perbincangan hari ini Pak Kodari. Apakah kebijakan WFH ini adalah sebagai lampu merah atau alarm warning nih bahwa pasokan BBM di Indonesia itu terganggu dampak perang Iran? Ya, pertama kondisi cadangan minyak Indonesia sangat bagus ya. Pertama, kita punya kilang-kilang yang bisa menampung dalam waktu sekitar katakanlah 25-30 hari. Dan ini akan terus ditingkatkan kapasitasnya oleh Presiden menjadi beberapa puluh hari. Itu yang pertama. Yang kedua yang lebih penting itu adalah sebetulnya bukan cuma sekedar storage-nya, tetapi juga supply yang continue. Nah, supply storage-nya Filipina mungkin lebih banyak daripada Indonesia, bisa sampai 50 hari. Tetapi kalau tidak ada pasokan yang continue, karena satu impornya sangat besar dan kedua sangat tergantung kepada Selat Hormuz, maka angka 50 hari itu tidak ada artinya. Sementara Indonesia walaupun cadangannya itu, storage-nya itu 30 hari, tetapi karena supply-nya itu continue dan sangat minim yang berasal dari Selat Hormuz, maka ini lebih sustain, ya, lebih sustain. Jadi apa yang dilakukan oleh Indonesia lebih kepada bagaimana kita bersiap-siap menghadapi situasi yang katakanlah lebih buruk. Nah, di luar itu, Indonesia bisa saya tambahkan, punya beberapa keleluasaan yang tidak dimiliki oleh Filipina. Misalnya ya, kita beruntung punya Presiden Prabowo yang sudah dari jauh-jauh hari punya visi kemandirian bidang energi dan pangan. Sehingga Pak Prabowo itu sudah mencanangkan agar Indonesia sumber energinya itu lebih beragam, salah satunya itu dari biosolar atau dari kelapa sawit, minyak kelapa sawit. Beliau sudah punya rencana, sudah punya agenda untuk menaikkan dari B40 menjadi B50. Kemudian bioetanol, kita juga punya banyak lahan singkong, kemudian lahan tebu, lahan-lahan yang bisa dijadikan bioetanol. Yang ketiga, Indonesia itu juga punya sumber daya tenaga yang lain, yaitu batu bara. Jadi memang dari batu bara ini tidak langsung jadi BBM kan, tetapi dari batu bara kan bisa jadi dimethyl ether misalnya buat masak. Kemudian dari batu bara bisa untuk pembangkit listrik atau pembangkit energi. Memang harus ada tindakan berikutnya, misalnya kita mulai bergeser lebih banyak kepada mobil elektrik atau motor elektrik atau kompor listrik misalnya begitu. Tapi intinya kita punya sumber-sumber yang bisa dioptimalkan untuk transformasi dan menggeser cadangan energi itu tidak hanya dari minyak bumi. Terakhir kemarin kan Presiden mendorong supaya lebih cepat 100 GB dari energi surya. Itu juga kita punya banyak. Jadi kita punya banyak alternatif di luar minyak bumi. Dan untuk sebagian itu sudah disiapkan dari jauh-jauh hari. Oke, kalau dari Indef sendiri Mbak, dari sisi efisiensi energi, ini apakah penghematan tersebut signifikan jika dibandingkan dengan konsumsi energi nasional?
Iya, kalau kita lihat kan masih ada sebenarnya gap ya antara konsumsi dan produksi tadi yang 60% harus diimpor gitu ya. Jadi memang ketergantungan kita energi ya terhadap BBM atau fossil fuel ini memang masih tinggi. Jadi memang mungkin di sini adalah titik di mana pemerintah harus segera ya untuk melakukan transisi energi dengan cepat. Tadi yang seperti dikatakan bahwa kita juga perlu tadi beralih nih ke sumber-sumber energi yang lain, misalnya contohnya listrik ya, biofuel dan lain-lain. Jadi saya rasa mungkin di saat mungkin menengah ya, jangka menengah dan jangka panjang arah ke sana itu menjadi penting untuk dilakukan. Nah, transisi energi ini bisa dilakukan secara cepat kira-kira Pak? Ya kalau biosolar kan sudah praktek sebetulnya. Batu bara juga sudah, kita punya banyak pembangkit listrik yang berasal dari tenaga batu bara begitu. Jadi sebetulnya kita punya pilihan-pilihan yang sudah tersedia. Kalau mobil listrik pada hari ini kita punya migrasi yang besar-besaran ya dalam setahun 2 tahun ini ke mobil listrik. Peningkatan mobil listrik itu terlihat sekali. Saya 2 hari yang lalu melihat situasi dan kondisi arus balik ke Jakarta. Saya datang ke rest area 88B di Cipularang. Itu dapat laporan bahwa kendaraan listrik yang melakukan charging ya di rest area tersebut tahun ini udah meningkat lebih dari 2 kali lipat begitu. Jadi saya kira sih ekosistem yang ada di Indonesia pada hari ini sebetulnya sudah cukup kondusif. Tinggal krisis pada hari ini atau masalah yang terjadi di Timur Tengah itu membuat dan mendorong kita untuk katakanlah melakukan sebuah loncatan atau transformasi kebijakan-kebijakan begitu. Jadi kita mengurangi ketergantungan kepada minyak bumi, kita mempercepat transformasi kepada energi yang notabene kita miliki yaitu biosolar atau biofuel, dan kita juga mempercepat bentuk energi yang lain yaitu tenaga surya, dan ya bukan mustahil kita juga kaji peluang-peluang sumber energi lainnya seperti misalnya tenaga nuklir dan yang lain-lain. Oke. Gitu. Kita kembali soal ke WFH lagi nih Tapi Pak. kalau yang dekat-dekat ini kan sebetulnya kan tadi sudah ada contoh tuh dari Iya. Mojokerto kan, Iya. naik sepeda misalnya begitu. Ya kalau Jakarta mungkin mengurangi mobil pribadi tapi ke mobil umum misalnya atau kendaraan umum misalnya, Oke. didorong untuk lebih kepada kendaraan umum. Transportasi umum. Mungkin juga kombinasi, katakanlah misalnya begini, WFH separuh hari ini masuk, separuh lagi libur. Besok gantian tuh, yang hari ini libur besok Oke. masuk. Dan semua yang masuk itu diwajibkan untuk misalnya menggunakan kendaraan umum. Oke. Saya yakin tuh, satu bis itu kan kalau dibandingkan dengan mobil pribadi kan mungkin bisa 10-20 kali lipat itu. Iya. Artinya BBM-nya juga mungkin bisa lebih hemat ya 1/10 atau 1/20 kalau menggunakan kendaraan pribadi. Ada kriteria khusus nggak Pak untuk sektor-sektor usaha yang bisa atau tidak bisa diterapkan Masih WFH ini? diidentifikasi. Ya, yang pasti kalau kegiatan-kegiatan yang esensial kan tidak mungkin tidak ada sama sekali pelayanannya, tetap harus ada. Tapi mungkin dari segi jumlah, pada sisi itu mungkin kita balik lagi ya, kita sudah punya pengalaman di COVID, tetapi ada aspek-aspek yang sekali lagi tidak bisa dibandingkan begitu saja. Ya, misalnya tadi kalau zaman COVID, begitu PSBB, begitu work from home, orang nggak kemana-mana. Iya. Ya mallnya juga tutup, tempat wisatanya juga tutup, kan nggak bisa. Tapi kalau sekarang dia tetap buka, nanti keluyuran. Ya walaupun Pak Tito juga ada solusinya tuh, kita nanti harus absen pakai HP, ya kan? Nanti kalau di HP itu kelihatan tag location-nya di mana. Kalau dia geser, dia nggak di rumah, nah itu nanti bisa diketahui. Ada banyak cara dan ada banyak teknologi pada hari ini yang bisa dipakai kok untuk bisa melakukan adaptasi terhadap situasi kondisi sekarang ini. Oke, Mbak Aisyah, bagaimana nih menurut Anda laju ekonomi Indonesia jika benar-benar diterapkan WFH? Dan bisa saja kan efek dari WFH ini malah justru memberikan dampak yang signifikan di sektor-sektor informal? Iya, jadi memang tadi ketika WFH ada mungkin sektor yang juga terdampak, ada juga sektor yang masih bisa bertahan atau oke lah masih jalan gitu ya. Ada sektor-sektor yang misalnya ya kayak misalnya pemerintahan yang tidak esensial gitu ya, atau bisa kerja dari rumah, analisis out by output itu masih bisa jalan. Misalnya mengurangi perjalanan dinas, mengurangi rapat-rapat yang non esensial gitu ya, itu masih bisa menghemat gitu ya. Terutama juga sebenarnya kan kita lihat adalah penghematan fiskal juga gitu ya. Itu satu. Nah, tapi ada juga ketika misalnya WFH ini diberlakukan gitu ya, ada kan pekerja kantoran juga akan berkurang gitu ya.
atau ada sektor transportasi yang juga terdampak. Kayak misalnya ojol gitu ya, yang memang commuting sehari-hari pekerja ini menggunakan ojol gitu ya, pasti akan berkurang gitu intensitasnya. Kedua tadi misalnya sektor makanan minuman di sekitar perkantoran itu juga bisa berkurang, atau sektor perdagangan retail dan lainnya itu juga bisa berkurang. Jadi memang ada plus minusnya ketika WFH ini dilakukan seperti itu. Oke. Pak Kodari, apakah nantinya akan ada kontrol atau pemantauan khusus terkait dengan penerapan WFH ini? Tapi kita tahan sebentar lagi. Pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.